Halo Bapak Guru dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ciara, Ica, Ferry, Kelvin, Petrus, dan Tien. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang jarak dari titik ke bidang. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai presentasinya. Jarak antara titik P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke bidang alfa. Untuk menentukan garis tersebut tegak lurus, maka kita tarik titik P menembus bidang alfa, di mana nanti dia akan membentuk sudut siku-siku yang menyatakan bahwa titik tersebut tegak lurus dengan bidang. Titik potong tersebut kita tandai dengan P aksen. Maka dari itu, P aksen merupakan proyeksi titik P pada bidang alfa. Jadi, panjang ruas garis P aksen adalah jarak titik P terhadap bidang alfa. Jadi, jarak antara titik P dengan bidang A adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke bidang A. Proyeksi titik B terhadap bidang ADEH adalah titik A. Selanjutnya, kita cari proyeksi titik B terhadap bidang EFGH. Nah, berarti bidang EFGH itu berada pada di atas. Nah, titik B, kita cari garis yang tegak lurus terhadap bidang EFGH, yaitu terletak di titik F. Nah, kita akan memproyeksikan titik B terhadap bidang CDHG. Pertama-tama titik B terhadap bidang CDHG berarti bagian yang belakang kita beri tanda terlebih dahulu. Oke, berarti jarak titik B menuju bidang CDHG yang bagian belakang ini kita cari tegak lurusnya. Maka tegak lurus itu berada di titik C. Jika kita gambar titik B terhadap bidang CDHG ini, tegak lurusnya tepat berada di C. Maka proyeksinya itu adalah di titik C. Misalkan panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Tentukan jarak yang pertama titik F ke bidang alas, terus kemudian titik A ke bidang CDHG, terus yang ketiga titik B ke bidang ACGE, titik D ke bidang ACH, dan yang terakhir titik F ke bidang ACH. Misalkan untuk yang A, jarak titik F ke bidang alas, sebuah kubus panjang rusuknya 6, maka kita disuruh menentukan jarak antara titik F di sini ke bidang alasnya. Kubusnya ini adalah ABCD, maka jarak antara titik F ke bidang ABCD adalah kita proyeksikan titik F ke bidang alasnya. Proyeknya di titik B, maka jarak antara F ke bidang ABCD adalah sepanjang FB. Nah, FB di sini kan sama dengan 6. Sama saja dengan maka jarak dari titik F ke bidang alas adalah sepanjang FB sama dengan 6 cm. Lanjut untuk yang B, di sini kita disuruh untuk menentukan jarak antara titik A ke bidang CDHG. Nah, bisa kita lihat kalau bidang CDHG-nya itu adalah sisi kubus di belakang. Nah, kita di sini disuruh menentukan jarak titik A ke CDHG. Di sini kita akan memproyeksikan titik A-nya kita proyeksikan terhadap bidang CDHG, yaitu pas tepat di titik D. Ini adalah tegak lurus di sini, maka jarak antara titik A ke bidang CDHG adalah sepanjang AD, sehingga bisa kita lihat kalau panjang AD sama dengan 6 cm. Lanjut yang C, jarak antara bidang ACGE ke titik B. Nah, lalu kita tarik proyeksi dari titik B ke bidang ACGE. Maka akan membentuk seperti ini. Maka hasil proyeksi dari B itu adalah B aksen. Nah, jika kita teruskan garis dari B hingga menembus garis AC, maka itu akan membentuk diagonal bidang BD. Nah, yang kita tahu kan kalau diagonal bidang pada kubus itu adalah rusuk akar 2.
Nah, di sini kita mengetahui bahwa rusuknya adalah 6 cm, maka untuk menentukan proyeksi dari titik B itu kan B aksen, maka B aksen sama dengan setengah dari BD, karena BD itu diagonal bidangnya. Maka setengah dikali 6 akar 2. Nah, hasil dari setengah kali 6 akar 2 adalah 3 akar 2 cm. Lanjut yang D, jarak titik D ke bidang ACH. Nah, bidang ACH ini adalah bentuk segitiga di dalam kubus ini. Nah, kita disuruh menentukan jarak dari titik D ke bidang ACH. Maka jaraknya itu adalah dari D ke D aksen. Nah, kalau kita tarik di sini, maka garis dari D ke D aksen akan membentuk tegak lurus. Nah, kalau kita lanjutkan garis dari D ke D aksen itu, maka itu akan membentuk diagonal DF, yaitu diagonal ruang. Nah, dari sini kita tahu bahwa D ke D aksen itu berarti sepertiga dari DF, karena DF merupakan diagonal ruangnya. Sehingga sepertiga kali 6 akar 3. Karena di sini diagonal ruang itu rusuk akar 2. Nah, hasil dari sepertiga kali 6 akar 3 itu adalah 2 akar 3 cm. Nah, itu merupakan jarak terdekatnya. Nah, yang terakhir untuk yang E, kita disuruh menentukan titik proyeksi dari titik F ke bidang ACH. Nah, bisa kita lihat bahwa itu merupakan segitiga yang sama dari soal D. Nah, di sini maka kita disuruh menentukan dari titik terjauhnya, yaitu F ke D aksen. Kita disuruh menentukan jarak dari titik F ke bidang ACH. Sehingga kita dapat FD aksen sama dengan 2/3 DF. Maka kita dapatkan 2/3 dikali 6 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 3 cm. Itu adalah cara menentukan jarak antara titik ke bidang. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan seorang. Terima kasih dan salam Imago Dei.